Oke, sekarang kita masuk ke satuan internasional. Oke, coba nih kita ambil kasus lagi. Nih, ini ada kayu misal. Kakak punya kayu. Kakak mau ngukur nih. Kira-kira kayu ini panjangnya berapa ya? Coba. Nah, sementara kakak nggak punya alat ukur. Kira-kira gimana ya cara ngukur panjang kayu ini? Oh iya, pakai jari, misal pakai jari. Coba kita masukin tangan. Set. Oh, 4 jari baru segitu. Masih masih muat nih. Kakak tambahin lagi 4 jari lagi. Set. Nah, oh ternyata masih ada sisa panjang. Kakak tambahin lagi 4 jari lagi. Set. Nah, ternyata panjang kayu yang tadi kakak mau ukur dengan jari kakak ya, dengan jari kakak itu sepanjang berapa jari nih? 12 jari. Nah, kalau kakak mengukur dengan cara seperti ini akan menjadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena kan ukuran jari kakak sama ukuran jari kamu kan berbeda. Ya, misal kakak ngukur ini 12 jari, bisa jadi ketika kamu ukur nanti menjadi 20 jari misal. Ya, kenapa? Karena ukurannya beda. Ukuran jari kamu misal lebih kecil dari kakak. Atau nanti ketika ada orang lain yang mau ukur misal, itu cuman 10 jari misal. Kenapa? Karena ukuran jarinya lebih besar daripada kakak. Nah, inilah yang menjadi masalah karena tidak adanya satuan. Oleh karena itu, diperlukan satuan dalam pengukuran, baik itu jarak ataupun panjang seperti tadi, ataupun berat, ataupun apalagi yang namanya besaran tadi, ataupun waktu. Nah, itu diperlukan yang namanya satuan agar tidak terjadi masalah karena perbedaan ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat syarat-syarat satuan. Yang pertama syaratnya adalah harus tetap ya. Satuan itu mau dipakainya zaman dulu ya, zaman ketika tahun 2000-an gitu. 2001 misal 2002 sampai sekarang ataupun nanti di masa depan, satuan itu harus tetap ya. Yang namanya semeter ya segitu. Mau zaman dulu ataupun sekarang yang namanya semeter ya tetap aja segitu gitu kan. Yang kedua, syarat satuan itu harus mudah ditiru ya. Jangan sampai satuan itu susah untuk ditiru. Kalau bisa dibilang semeter tuh semana sih? Ya itu udah bisa ditiru. Oh ternyata semeter panjangnya segini. Sementara kan kalau 1 jengkal itu kan beda-beda. Sehingga sulit untuk ditiru. Nah makanya jengkal ataupun tadi jari itu tidak bisa dijadikan satuan. Karena tidak memenuhi syarat mudah ditiru. Oke, yang ketiga, itu harus berlaku secara internasional. Ya, satuan itu harus berlaku secara internasional. Mau kamu di Indonesia ataupun mau kamu di Eropa, yang namanya sekilo di Indonesia tetap juga sekilo di Eropa, atau 1 detik di Amerika misal, itu tetap aja sama sama 1 detiknya di Indonesia. Nah, karena satuan itu harus memenuhi syarat berlaku secara internasional. Oke, sekarang kita daftarkan besaran pokoknya. Besaran pokok dan satuannya. Oke, yang pertama besaran pokok apa? Tadi udah belajar tuh. Iya, panjang. Apa satuan dari panjang? Apa yo? Satuan dari panjang. Meter. Ya. Jadi satuan dari panjang itu meter. Yang berlaku secara internasional itu meter. Bukan sentimeter ya. Tapi meter. Oke, yang kedua. Masa. Masa satuan internasional apa? Kilogram. Oke, yang ketiga, waktu. Waktu satuan internasional apa? Detik ya, detik atau dalam bahasa Inggrisnya second. Nah, ini lambangnya nih. Meter itu M, kilogram kg, second S. Oke, selanjutnya selain tiga ini, apa kira-kira besaran pokok? Ya, suhu. Suhu satuannya apa suhu? Kelvin ya. K-nya K besar, Kelvin. Oke, lanjut. Apalagi besaran pokok? Kuat arus. Kuat arus satuannya apa? Apa yo? Ampere ya, A. Kemudian apalagi besaran pokok? Intensitas, intensitas cahaya. Apa satuannya? Kandela atau CD. Dan terakhir, apa besaran pokok lagi? Jumlah, jumlah molekul. Satuannya adalah mol. Oke, ini besaran pokok ini dan satuan ini
berlaku secara internasional, kemudian tetap dan juga mudah ditiru. Oke, itu mungkin untuk satuan internasional.